Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa shalihin. Wa jami' masyayikhina fiddin. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa jami' masyayikhina fil ma'ahid amadan Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim Biddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian tasawuf kita surat kitab Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sampai di pembahasan Al-Aqabatul Ula wa hiya Aqabatul Ilm, yaitu kita masuk di tahapan yang pertama, yaitu tahapan ilmu yang harus kita lalui bersama-sama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama sekali, ya, pertama sekali tahapan ini adalah tahapan ilmu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faqul wa billahi taufiq. Ya talibal khalas wal ibadah, alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi fa innahul qutbu wa ilahi al-madar. Wahai para pencari
keselamatan dan ibadah. Wajib bagimu pertama sekali, semoga Allah memberi taufik kepadamu, pertama sekali wajib bagimu adalah ilmu. Ya, yang kepengin selamat, kepengin ibadah dengan bagus, maka yang pertama sekali dibutuhkan adalah ilmu. Bukan cuma sekedar rajin ibadah tanpa memperhatikan ilmu. Itu salah. Ilmu dulu. Fa innahul qutbu wa alaihil al-madar. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pusatnya. Dan disitulah semua perputaran. Ilmu ini sudah menjadi pusat. Nah, kalau agama ini nanti ya muter-muternya semuanya ke ilmu. Wa'lam anal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah itu adalah dua permata. Li'ajliha kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin. Karena ilmu dan ibadah itulah sebagaimana yang kamu lihat dan kamu dengar daripada karya-karyanya para ulama, ya, para penulis. Wa ta'limil muallimin, dan karena ilmu dan ibadah itulah orang-orang yang alim-alim, para guru-guru itu mengajar. Wa wa'zil wa'izin, dan orang-orang para pemberi nasihat itu memberi nasihat. Itu karena apa ya? Karena ilmu, karena ibadah. Wa nadrin nazirin, dan para orang-orang yang membahas, ya, itu juga semuanya karena ilmu dan ibadah. Bal li ajlihi ma unzilatil kutub, bahkan karena ilmu dan ibadah itulah kitab-kitab suci diturunkan. Kenapa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran diturunkan? Ya supaya karena untuk ilmu, biar umat tahu, biar manusia tahu. Nah, ya karena ibadah, supaya tahu macam mana cara ibadah, bisa beribadah dengan benar, tahu siapa yang harus disembah. Wa ursilatir rusul, dan diutuslah para rasul. Rasul kenapa diutus? Ya karena ilmu, ngajarkan kepada manusia. Karena apa? Supaya manusia itu bisa ibadah, diajarin. Bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ard, dan bahkan karena ilmu dan ibadah itulah langit dan bumi diciptakan. Wa ma fihi ma minal khalqi, dan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi itu, apa-apa yang ada dari makhluk-makhluk di langit dan di bumi. Fa ta'ammal ayataini min kitabillah azza wa jalla, maka renungkanlah dua ayat di dalam Al-Quran. Ihdahuma qauluhu ta'ala, salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang pertama yaitu ayat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit dan bumi, seperti langit juga, seperti 7 langit juga. Yatanazzalul amru bainahum, yang mana urusan turun antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Wa kafa bi hadhil ayat dalilan ala sarafil ilmi la siyama ilmi tauhid.
Nah, dengan ayat ini cukuplah menunjukkan betapa mulianya ilmu, terutama ilmu tauhid. Jadi lita'lamu, supaya kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat langit, 7 langit, terus 7 bumi. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Untuk apa itu? Supaya kalian tahu Allah itu maha kuasa, bisa menciptakan seperti itu. Selain Allah mana dia bisa? Siapa ada manusia sampai hari ini bisa menciptakan matahari? Nggak ada yang bisa. Paling-paling bikin lampu kayak gini. Dipakai berapa bulan mati. Listrik PLN mati, dia pun ikut mati. Nggak ada yang bisa menciptakan matahari, tak ada yang bisa. Bulan dan sebagainya. Wa anna Allah qad hata bi kulli syai'in ilma, dan Allah SWT meliputi segala sesuatu ilmunya. Nah, semuanya kembali kepada ilmu. Ilmu. Wa saniyatu qaulu jalla min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ayat yang kedua yaitu tentang ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sejelas-jelasnya ini kita ini ciptakan Allah ini untuk ibadah, bukan untuk cuma cari duit sampai mati, bukan. Itu hanya sarana saja untuk ibadah, cari duit untuk sarana untuk ibadah. Wa kafa bihadhil ayat dalilan ala sarafil ibadah. Dan ayat ini ya, cukup dengan ayat ini menunjukkan tentang mulianya ibadah. Waluzumil iqbali alaiha fa'adzim bi amraini huma al-maqsudu min khalqid darain. Dan ayat ini menunjukkan tentang mulianya ilmu dan tetap untuk menghadap mulianya ibadah dan tetap menghadap kepada ibadah, tetap untuk istiqomah ibadah. Betapa agungnya dua perkara ini. Huma al-maqsudu min khalqid darain, yaitu ilmu dan ibadah inilah yang dimaksud untuk penciptaan dua negeri, yaitu dunia dan di akhirat. Dunia akhirat ini ya karena ilmu inilah ya. Dunia diciptakan biar orang paham, belajar, tahu kekuasaan Allah, kenal Allah, paham. Kemudian juga di dunia supaya orang mau beribadah. Dan nanti di akhirat itu imbalannya akan dibalas di akhirat. Fahaqqa lil 'abdi alla yastaghila illa bihima. Maka sudah semestinya bagi seorang hamba tidaklah menyibukkan oleh karena ilmu dan karena ibadah, karena nak ngaji, karena belajar, karena ibadah, sampai ibadah untuk ibadah. Wala yanzura illa bihima, dan tidak melihat kecuali ilmu dan ibadah. Fa'lam annama siwahuma minal umur batilun la khaira fihi walagun la hasila lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya annama siwahuma, sesuatu yang selain ilmu dan ibadah itu batil, tidak ada kebaikan di dalamnya. Walagun, dan sesuatu yang sia-sia, tidak ada hasilnya. Ya ibadah, selain ibadah apa? Ya enggak ibadah, apalagi maksiat. Pekerjaan-pekerjaan dunia itu tidak ada ibadahnya, batil semuanya. Ilmu enggak pakai ilmu, bodoh, batal semuanya. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-ilma asraful jauharain wa afdaluhuma. Sedangkan di antara ilmu dan ibadah, mana yang lebih utama antara ilmu dan ibadah? Jadi jika kalian tahu itu, ketahuilah bahwasanya ilmu itu lebih mulianya, paling mulianya dua permata tersebut dan paling utamanya. Jadi antara ilmu dan ibadah itu yang paling mulia sekali adalah ilmu. Sementara banyak orang fokus ibadah. Ya, apa nih? Ya orang-orang yang istilahnya gimana ya? Baru tobat, hijrah.
Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Ya, semacam orang yang taubat atau baru hijrah itu. Jangan hanya sibuknya cuman ibadah, tapi malas ngaji, malas belajar. Macam mana lah? Ini dua perkara ini justru lebih didahulukan ilmunya supaya ibadahnya bagus, benar, sah. Dia taubat, betul taubat bagus memang, hijrah bagus. Tapi setelah itu dia hanya fokus kepada ibadah saja, tapi sudah ilmu dianggap enggak penting, atau nantilah nomor 2 atau apa, aku udah paham semuanya. Tidak bisa. Ya. Orang kalau hijrah, kalau apa itu harus rajin belajar, harus rajin mengkaji ilmu agama. Bukan hanya rajin sholat. Iya betul, sholat itu wajib memang. Tapi ilmunya jangan ditinggalkan. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keutamaan seorang alim atas orang yang ahli ibadah, senang ibadah, tapi tak tahu agama, maksudnya bodoh, tidak alim ya, tapi rajin ibadahnya. Itu kafadli ala adna rajulin min ummati, perbandingannya seperti keutamaanku pada atas orang yang paling rendah dari umatku. Sisinya jauh lah. Dia cuma rajin ibadah, tetapi bodoh, nggak tahu ilmu tauhid, nggak tahu ilmu fikihnya, nggak tahu tasawufnya, tapi ibadah. Ibadah tanpa ilmu apa bisa diterima sama Allah? Wong ibadah itu penuh dengan ilmu isinya. Ya harus belajar lah. Jadi kadang-kadang itulah fokusnya, cuman ke satu titik saja, sementara titik yang lebih utama malah ditinggalkan. Malas, sekarang ini zamannya orang malas belajar, malas ngaji, malas belajar, sangat malas. Kecuali belajar ilmu-ilmu duniawi yang menunjang perekonomian dunianya, itu rajin, berapapun duit dihabiskan. Tapi kalau belajar ilmu agama lah, tak mood lah. Islam itu kan cuma sholat aja kan, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2. Ada yang pakai kunut, ada yang tak pakai kunut. Duhur 4, jangan baca keras-keras. Asar juga 4, bacanya pelan-pelan. Itu seolah-olah itu tok Islam itu dah cukup dah tuh, bawa tuh sampai mati. Baca doa iftitah ada hafal, Fatihah ada hafal, qul huwallahu ahad dan surat pendek udah hafal, doa ruku sujud sampai tahiyat hafal. Dah, itu saja ilmu. Yang penting salah. Dulu yang membunuh Sayyidina Ali itu orang rajin sholat, qiyamul lail, hafiz Al-Quran, guru Quran. Tapi Sayyidina Ali cucunya ayah dari cucunya Rasulullah, ya, ayahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya. Menantunya Rasulullah Sayyidina Ali itu khalifah yang keempat dibunuh. Macam mana tuh? Sholat rajin, qiyamul lail rajin, Quran hafal, guru, ustadz Quran, syekh Al-Quran. Tapi ternyata membunuh Sayyidina Ali. Apa kurang banyak ilmu itu? Masih kurang. Apalagi kita baca iftitah aja banyak yang tak tepat, atau lisannya saja artinya pun tak paham, tak tahu. Apa ilmu kita dapat tentang agama? Baca Fatihah, baca surat, baca kunut, tahiyat. Mulai dulu hafal memang tahiyat, tapi artinya apa entah. Pokoknya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Lah macam mana nak husuk? Ini ilmu kita sangat dangkal. Itu baru bab sholat saja. Sekarang bab tauhidnya. Nah itu tadi. Semacam Abdurrahman bin Muljam itu, seorang habis Quran, rajin qiyamul lail, puasa,
hafiz Quran, tapi dia salah di dalam berakidah. Ilmu akidah, ilmu tauhid harus tahu. Kalau tidak macam sekarang nih, waduh, Masya Allah. Orang Islam sholatnya rajin, bagus, ini akidahnya salah. Kenapa? Tak belajar dengan betul. Nah itu masalahnya. Ketika ilmu itu dianggap remeh, terlalu simpel. Alah, aku udah tahu semua lah. Jadi paling susah kalau diajak suruh belajar lagi. Susah, merasa Islam itu ya itu aja lah dari dunia. Dengan gitu, orang habis Quran aja masih ilmunya kurang. Rajin ibadah. Hebat mana kita sama Abdurrahman bin Muljam itu ibadahnya. Hebat mana? Belum Qurannya lagi. Tapi itu pun masih kurang ilmunya, ilmu akidahnya yang sesat. Hanya Sayyidina Ali khalifah dibunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya walaupun tidak sahih untuk fadilah saja. Melihat satu pandangan kepada seorang yang alim itu lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Puasa tak pakai ilmu, qiyamul lail tak pakai ilmu, dapat apa? Dapat apa orang ibadah puasa 1 tahun tak pakai ilmu? Dapat apa orang qiyamul lail 1 tahun tak dapat ilmu? Tak dapat apa-apa lah. Qiyamul lailnya syarat rukunya tak paham, pakai hantam aja. Puasa, pokoknya buka sahur sudah 1 tahun, tapi tak dapat apa-apa. Masih lebih bagus satu pandangan kepada orang yang alim. Nanti akan membangkitkan ilmu belajar, dapat maklumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asrabi ahli jannah. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan paling mulianya penduduk surga? Siapa sih penduduk surga yang paling mulia? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mau, kata sahabat. Qala hum ulama'u ummati. Kata Rasulullah, mereka adalah ulamanya umatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Tidak utama orang yang ahli warisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Tidak. Ahli warisnya para nabi, bawa ilmu. Ulama ini yang bawa agama, estafet ke agama itu yang bawa ulama. Tanpa ada ulama, siapa yang akan meneruskan agama? Siapa? Ya enggak ada. Berhenti agamanya. Fabana laka anna ilma asrafu jauharan minal ibadah. Maka jelas bagimu sesungguhnya ilmu itu lebih utama dari ibadah. Walakinna la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi. Tetapi wajib la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi. Kemudian wajib bagi seorang hamba beribadah dengan ilmu tersebut, bukan cuma belajar, tapi ibadahnya tak mau. Tahu ilmunya ini salat rukun ini apa segala macam, tahu dia paham dia akidah ini semua tahu, tapi tak sholat lah, macam mana ini? Tak bisa. Wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Dan kalau itu tidak dilakukan, dia pandai berilmu tapi kalau tak mau ibadah, ya ilmunya itu akan seperti debu yang berterbangan. Gak ada gunanya. Untuk apa? Tahu. Sama aja engkau tahu dengan orang yang tak tahu, sama-sama tak ibadah juga. Tak ada gunanya. Tapi kalau kau tahu dan kau ibadah, itu baru kau dapat 2 permata itu tadi. Ada gunanya ilmumu. Fa'inal ilma bimanzilatis syajarah
wal ibadah bimanzilatis samarah min samaratiha. Jadi ilmu itu seperti kedudukannya seperti pohon dan ibadah itu seperti buahnya. Ada pohon tak berbuah, lah mau dimakan apanya? Makan daunnya. Orang ini pohon buah kok. Orang nanam pokok mangga. Orang nanam pokok mangga. Ditunggu nih kok tak bunga-bunga, kok tak buah-buah. Lah terus mau makan daunnya? Ya tidak mungkin lah. Jadi harus ibadah, pandai berilmu. Jadi ibadah juga, itu namanya pohon mangga yang berbuah. Jadi yang dimakan mangganya. Nah, pohonnya ini jalan untuk menuju mangga apa nih? Untuk menuju ibadahnya, untuk menuju buahnya. Fasyarafu lisajarah. Maka ketika seorang hamba itu dia mau ibadah, ibaratnya ini ada pokok berbuah. Sekarang ada orang alim, tapi dia tak ibadah. Itu ibarat pokok rindang, tapi tak ada buah. Sebelah ada pokok rindang berbuah. Orang apa kata bilang, ini kita tebang aja yuk, tak guna juga, nyemak nih, tak ada buahnya. Buang. Jadi ilmunya aja tapi ibadahnya tak ada. Memang tidak boleh dilepaskan. Katanya, oh ini Masya Allah buahnya besar-besar, banyak. Orang alim yang rajin ibadah. Nah gitu. Jadi kalau sudah pokok pelam, tak keluar pelamnya, tidak berbuah sama sekali. Ya apa gunanya, bedanya dengan pokok akasia? Nah, tak ada yang dimakan. Tebang. Izya al-aslu fasyarafu lisajarah idhuwa al-aslu. Nah, sekarang ketika pokok itu berbuah, itu yang apa? Kemuliaan itu kemana jatuhnya? Ya ke pokoknya lah. Oh, pokok ini memang buahnya bagus-bagus, kata orang. Besar-besar buahnya. Nah, itu. Jadi kembali kepada ilmunya. Nah, ibadahnya bagus. Lakin alil intifa'a bisamratiha. Tetapi yang diambil kemanfaatannya buahnya, berarti ibadahnya. Itu baru diambil kemanfaatan, dimakan, jual. Fajan labu dalil abdi minal ibadah. Karena itu wajib bagi seorang hamba untuk beribadah. Liyas lama lahu syaraful ilmi, supaya kemuliaan ilmu itu bisa selamat. Kalau ada seorang yang alim dia tidak ibadah, ia dihinalah. Kemuliaan ilmu itu langsung hilang. Gak ada apa nih, pandai cakap aja, dia malah tidak ibadah. Jadi justru kemuliaan ilmu itu akan hilang ketika tidak dibarengi dengan ibadah. Wala budda ayakuna lahu min kilal amrayn hadun wa nasib. Maka haruslah bagi seorang hamba dari dua perkara tersebut ada bagiannya, ya, ada bagiannya. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, udlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Wadlubu hadzal ibadah talaban la yadurruhu bil ilmi. Jadi carilah ilmu ini dengan pencarian la yadurru bil ibadah. Wadlubu hadzal ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Carilah ilmu ini dengan pencarian yang pencarian tersebut tidak membahayakan ibadah. Ya maksud ilmu yang betul, yang pas. Nah, jangan sampai ilmunya salah, akhirnya ibadahnya pun salah, bahaya. Rajin ibadah tapi ilmunya salah. Aduh, kacau. Dan carilah ibadah ini ya dengan pencarian yang tidak sampai membahayakan ilmunya. Ibadahnya juga ibadah-ibadah, tapi harus sesuai dengan ilmunya. Jangan justru merusak ilmunya jadi dihinakan karena ibadahnya. Nah, yang betul sesuai dengan ilmunya.
Walamma istaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an fala ilmu aula bitaqdimi la mahalata. Dan ketika kita sudah tahu semuanya bahwa wajib bagi seorang hamba ya ilmu dan ibadah itu wajib dua-duanya. Fal ilmu aula bitaqdim la mahalata, dan ilmu itu yang lebih utama untuk didahulukan pasti. Ya harus ilmu yang didahulukan. Kalau ibadah dulu baru ilmunya macam mana ibadahnya nasah. Li'anu al-aslu wa dalil, karena sesungguhnya ilmu itulah pokoknya dan petunjuk. Pokoknya dan petunjuk. Masa buah dulu baru pokoknya? Ya tidaklah, itu pokok dulu baru nanti dia berbuah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu imamnya amal, sedangkan amal adalah pengikutnya. Jadi jangan apa namanya sampai itu tadi rajin ibadah tapi tidak rajin belajar. Tuh. Ya, perasaan macam sudah betul tapi salah. Wa innama sara ilmu aslan matbu'a yalzamuka taqdimu 'alal ibadati lil amrain di amrain. Nah, ketika ilmu itu sudah menjadi asal pokok yang diikuti oleh ibadah, maka wajib bagimu mendahulukan ilmu di atas ibadah karena dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma litahsula lakal ibadatu wa taslam. Yang pertama, kenapa ilmu harus didahulukan daripada ibadah? Ibadah harus apa? Harus ilmu dulu, tahu dulu, supaya apa? Litahsula lakal ibadah wa taslam, supaya engkau bisa menghasilkan ibadah dan ibadahnya selamat. Engkau bisa selamat. Engkau jadi tahu cara ibadah gini. Oh, orang puasa ini caranya begini, caranya begini. Ya. Terus wassalam kau selamat dengan ilmu itu, kau tahu. Oh, puasa ini tak boleh begini, tak boleh, biar bagus nanti puasanya, hasilnya bagus. Kan gitu. Oh, orang sholat ini begini, rukunnya ini. Terus wassalam kau bisa selamat. Tapi jaga, kau jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah dan sebagainya. Tuh, jadi selamat. Kalau nggak ada ilmu mana bisa. Ibadah banyak tapi tidak selamat. Riya pula lah, inilah apalah, habis semuanya. Sebenarnya kalau ditengok ibadahnya banyak. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda tsumma ta'budahu. Yang pertama sekali, engkau ini wajib tahu siapa yang disembah. Pertama sekali apa yang wajib kalau kita nak ibadah ini? Kita harus tahu dulu nih yang kita sembah ini siapa nih? Siapa nih? Kita harus kenal dulu. Baru Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan kita yang menciptakan. Ini yang kita sembah. Ini tahu dulu siapa yang harus kita sembah. Itu berarti ilmu tauhid. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dzati. Bagaimana kau nak menyembah sesuatu yang kamu tidak mengenalinya, tidak tahu nama-namanya dan sifat-sifatnya? Tak mungkin lah. Makanya harus belajar dulu sifat ilmu tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Allah, sifatnya begini. Ilmu tauhid dulu pertama sekali. Ini tidak belajar cuma ilmu fikih tok. Macam mana salat, niatnya macam mana, baca Quran ini rukunnya apa, ini. Orang Islam kok ilmunya cuma fikih tok, itu pun tak selesai ngaji fikihnya sampai mati. Tidak ngaji tauhid, macam mana? Tauhid itu harus. Karena Islam itu dulu Rasulullah SAW pertama itu justru yang diajarkan oleh Rasulullah pertama sekali tauhid dulu. Mengesahkan Allah dulu, mengenalkan kepada manusia zat yang disembah. Nah, ini Allah, sifatnya demikian. Itu dulu. Ini tak. Jadi orang Islam cuma fikih tok sampai mati, enggak belajar yang lain. Dikira ilmu itu cuma ilmu fikih saja. Justru itu ilmu fikih setelah ilmu tauhid. Wa kaifa ta'budu man la ta'rif. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tih. Dan apa yang wajib bagi Allah dan apa yang mustahil bagi Allah perlu tahu juga supaya enggak sesat. Supaya tidak sesat.
Farubbama tataqidu fihi wa fi sifati syai'an wal iyadu billah mimma yukhaliful haqqa fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Karena bisa jadi orang ini kalau tidak belajar, orang ini beritikad sesuatu yang sebetulnya itu tidak termasuk sama sekali sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu berselisih dengan kebenaran. Fatakun ibadatuka haba'an mansura, maka ibadahmu akan menjadi sia-sia. Maka sarana ma fi zalika, ada lagi kitabnya? Jadi ini okelah tak apa, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi kita sampai tentang ilmu itu lebih didulukan daripada ibadah karena dua perkara. Yang pertama yaitu engkau bisa beribadah dengan ilmu dan engkau bisa selamat dan ibadahmu juga selamat kalau dengan ilmu. Jadi ilmu itulah kadang-kadang kita ini Masya Allah, orang Islam ini sangat menyepelekan ilmu, luar biasa. Menyepelekan ilmu. Cobalah tengok orang Islam baca Fatihah, baca Al-Quran, tidak betul, salah-salah. Macam mana itu ilmu sangat dasar sekali. Baca Fatihah rukun sholat. Lah kalau Fatihahnya saja sudah tak betul, macam mana sholatnya nak sah? Macam mana nak khusyuk? Jauh lah. Itu baru fikihnya yang dasar aja nggak dapat. Jadi terlalu umat kita ini sekarang terlalu santai terhadap ilmu, terlalu meremehkan, anggap padahal kalau kita belajar tampak kali kita masih bodoh. Ilmu tauhid dan lain sebagainya. Itu penting, luar biasa tuh. Bukan cuma fikih tauhid, terus tasawufnya juga semacam ini. Orang sudah rajin ibadah, fikihnya bagus, tapi tak belajar tentang tasawuf, ilmu hati. Akhirnya sholatnya bagus banyak, tapi riaknya, ininya, segala macam, dengki, hasut, apa. Ya habis semuanya ibadahnya, bersih. Tapi kayaknya dia itu rajin ibadah. Kayaknya ilmu itu penting, supaya ibadah kita sah, dan kita bisa selamat dengan ibadah kita itu tadi. Insyaallah kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang untuk kelanjutannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada apa sama akhir, intinya apa? Jangan kita merasa sudah cukup dengan ilmu. Jangan sampai. Jadi ketika ilmu itu sudah diremehkan, maka jangan bermimpi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat dengan Allah itu syaratnya yang tidak boleh ditinggalkan ilmu. Kemudian baru ibadah. Ilmu dan ibadah ini dua syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Karena para kekasih-kekasih Allah ya dua ini tidak lepas. Dia punya ilmu dan dia ibadah, luar biasa. Itulah. Sementara untuk malam hari ini semoga bermanfaat dan berkah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita agar kita insya Allah bisa melakukan apa yang kita pelajari bersama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.